di medsos sih aku banyak baca. Kalau misalnya teman kamu ada yang barusan ngelahirin, kamu harus tanya sama dia kapan bisa dijenguk gitu. Betul. Harus nanya dulu, jangan tiba-tiba mak cegagi apa ya, tiba-tiba Iya. datang ke rumah gitu. Gitu. Jadi Betul, aku betul. baca sih, jadi kayak misalnya etika menjenguk bayi, etika menjenguk temanmu yang barusan melahirkan kayak gitu. Betul, betul sekali. Dan sepertinya itu perlu dibudayakan ya. Karena di Indonesia itu kebetulan budayanya kalau ada orang melahirkan gimana caranya secepat mungkin, nah, secepat mungkin menengok. Sebenarnya niatnya bagus ya, tapi pada akhirnya itu sebenarnya sangat mengganggu. Dan ternyata dari hal yang sesepele itu nanti akan bisa sangat berpengaruh ke psikologis ibu. Bayangkan kalau tamunya, kalau tamunya 1-2, bayangkan kalau tamunya dari keluarga dia, dari keluarga suami, dari kantor dia, kantor suami, belum kantor mertua dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan itu. Ini aja mungkin ininya lihat bayinya lewat WA aja. Kalau misalnya mau nyumbang, bayarnya pakai GoPay atau OVO. Iya, betul. Scan barcode. Scan barcode ya, Bu. Nanya Kiki boleh nggak? Boleh. Sebentar, Jenny, keburu lupa. Si Andrea tadi ya, kan dia sampai psikosis ya. Itu kan kalau kita lihat novelnya, kita lihat beritanya sampai di akhir, kan dia sempat di sidang kenapa kok dia membunuh 3 anaknya dan dia tidak merasa berdosa. Kalau kita lihat itu akhirnya si suami kena menjadi terpidana karena ternyata setelah dianalisa ya faktor yang penyebab utama kenapa si istri sampai menderita psikosis karena suaminya ya tidak mendukung, karena suaminya tidak pengertian, karena suaminya ya tidak bisa menjadi ayah yang baik lah dalam tanda kutip seperti itu. Ya, Jenny, silakan. Oke, aku ada 2 pertanyaan menarik sekali ya Kiki bukumu. Jujur aku nggak terlalu menguasai tentang baby blues meskipun baca artikelnya 1-2 kali, teman-teman sempat cerita tentang itu. Nah, dari penjelasannya Kiki aku jadi bertanya apakah kepribadian seseorang bisa menentukan atau bisa menyebabkan dia akan mengalami baby blues apa enggak? Kan karakter atau kepribadian orang ini beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih siap, ada yang tidak siap. Ini hanya bayanganku, Kiki mungkin bisa bantu jelaskan. Terus yang kedua, mungkin di Jawa nggak terlalu ngalamin, tapi menarik ketika dibahas dalam budaya kami. Kami kan budayanya patrilineal ya, patriarkinya sangat tinggi. Misalnya kasus Andrea yang diomongin Kiki tadi. Itu kalau di negara maju mungkin negara atau orang-orang bisa paham, bukan hanya tentang Andreanya yang bermasalah, tapi suaminya juga nggak bertanggung jawab dan seterusnya. Nah kalau di budaya ketimuran, khususnya kami yang budaya patriarkinya sangat tinggi, orang kan bilang itu kan tugas perempuan, apalagi kalau dia tinggal di rumah mertua misalnya dengan ipar-ipar. Kan tuntutannya dulu zamannya saya melahirkan nggak kayak kamu loh. Dulu zamannya saya hamil nggak manja kayak kamu. Nah itu kan banyak di sekeliling. Apakah itu juga bisa menyebabkan seseorang baby blues bahkan sampai yang sebelum psikosis tadi ya depresi bahkan sampai psikosis? Itu pertanyaanku, Ki. Oke, terima kasih Jenny. Mungkin saya jawab dulu untuk yang kedua. Betul sekali ya, di Indonesia memang seperti itu. Kalau kita lihat jurnal-jurnal, emang seperti itu. Jadi yang banyak dikeluhkan itu ternyata lingkungan teramat sangat berpengaruh. Tadi dijelaskan Jenny, keluarga ya, tentang keluarga, tentang apalagi kita tinggal di tempat mertua dan lain sebagainya, itu jelas teramat sangat berpengaruh terhadap munculnya gangguan psikologis pada masa nifas ya. Jadi itu termasuk kedukungan sosial, dukungan ya. Jadi misalkan orang tua yang menganggap bahwa melahirkan kan proses yang normal. Nah, apalagi biasanya orang-orang ketika ibu sudah melahirkan, fokus perhatian akan ada pada bayi, gitu kan ya. Dianggap bahwa udah bersalin ya sudah, dia akan sudah kembali normal, artinya tidak butuh perhatian dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan memperburuk munculnya baby blues dan bahkan bisa
berlanjut menjadi depresi postpartum. Seperti itu. Jadi mungkin ini sesuatu yang menarik ya untuk teman-teman mencari solusi. Solusi yang solutif gimana ya dengan daya kita yang seperti ini. Karena ini mungkin jeritan para perempuan tapi sampai sekarang belum ada solusinya gitu. Karena misalkan saya saja ya, misalkan saya tahu teorinya, ngerti Pak teorinya. Ini kalau tetap seperti ini, saya kondisi habis melahirkan, capek dan lain sebagainya, kemudian budaya terutama di Jogja nih, begitu tahu bersalin, nah malam itu langsung udah mereka datang, dan mereka datangnya kan nggak bareng-bareng. Jadi kita nggak akan habis-habisnya terima tamu. Nah kemudian kalau saya pasang jangan tidak terima tamu, nanti saya dicap sombong. Ya dicap oleh masyarakat dan lain sebagainya. Nah itu. Aku. Ya. Memang ternyata di semua budaya, terutama budaya Indonesia, sebenarnya nggak cuma di tempatku ya Jen, Jawa juga sangat patriarkis ya. Jadi sebenarnya sama aja keadaan kami di sini dengan budaya patriarki ini. Kalau misalnya ada ibu yang barusan melahirkan. Nah, memang masyarakat kita itu masih taunya adalah berani ngehamilin, berani hamil, berani tanggung jawab. Yang penting berani tanggung jawab, tapi yang penting hamil aja dulu gitu, urusan belakangan gitu. Banyak kayak gitu. Karena ada temanku sendiri yang juga ternyata bipolar, yang aku pernah cerita, aku udah pernah cerita belum ya di grup ya. Nah, yang aku cerita sampai dia ke dukun, itu memang dia juga kesulitan hamil. Dan ternyata bagi dia, yang penting dia bisa hamil dulu gitu. Karena kalau aku menganalisa temanku ini, dia itu ingin dianggap bahwa dia bisa dihamili gitu. Dan si laki-lakinya juga, yang penting istri gua hamil gitu. Dan dia juga merasa, yang penting gue bisa dihamili deh, bahwa aku perempuan nih bisa dihamilin gitu. Ada seperti itulah. Jadi kita lihat deh kalau misalnya habis pernikahan terus habis itu ditanyain udah hamil belum gitu. Ya itu juga sih yang kalau dirunut-runut ke belakang itu bisa jadi faktor juga ke situ. Yang penting hamilnya itu loh. Itu pendapatku ya. Monggo yang lain. Iya, Uni, coba Uni. Ya, kalau kami ya di Departemen Keperawatan Keluarga, memang ini banget, memang keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses kehamilan sampai pasca melahirkan ya. Jadi seperti Kiki bilang tadi, dukungan sosial nggak kuat, itu yang bikin trouble terhadap ibu. Dan itu kalau ibu trouble juga anak pasti trouble gitu. Terus sekarang ini juga yang berkembang itu sekarang dirasakan ibu pasca melahirkan itu Ki, dan beberapa kasus yang akhirnya ada ibu membunuh anaknya gitu ya. Itu karena bullying pasca melahirkan. Jadi orang berkunjung atau orang datang ke rumah atau siapa saja orang di rumah, apakah mertua atau ibunya sendiri, kakaknya, iparnya, itu tuh kalau suka membulinya begini, kok anaknya kecil, kok anaknya kurus gitu. Iya, betul. Iya, kok anaknya belum bisa ini, padahal perkembangan kan beda-beda, ya kan? Ya, nah, jadi itu juga yang membuat ibu tuh semakin, sebenarnya ibu yang nggak siap tuh jadi tertekan loh oleh omongan-omongan seperti itu. Ya, malah kemarin ada yang membunuh anaknya dengan, ada Kiki dengar nggak, dengan ngerecokin pakai air galon, nggak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya anaknya lemes. Nah, itu kasusnya karena anak ini kembar. Satu dirawat mertuanya, satu yang dia rawat bagus, yang dirawat mertuanya itu kurus. Kemudian dikembalikan ke dia. Nah, setiap ketemu mertuanya, setiap ketemu ininya, dia kena bully. Kok nggak bisa, kok masih kurus aja? Kok nggak bisa ya meradang, nggak bisa digemukin, nggak bisa gitu. Jadi tudingan-tudingan itu membuat ibu tertekan. Akhirnya di luar sadar gitu, ibu akhirnya melakukan itu sampai meninggal anak
Jadi anak ini susah makan. Jadi sementara dia ingin anak ini mau makan gitu. Gimana sih caranya supaya kamu bisa makan dan kamu jadi gemuk gitu. Nah, jadi akhirnya nggak sabar, jadi dia minta minum terus. Akhirnya ibunya kasih air galon, nggak berhenti. Akhirnya keselak ya, meninggal. Jadi itu juga aku nanya sama teman-teman ibu muda, itu juga kata dia itu bikin sakit hati banget ketika ada orang, siapa aja, baik keluarga, malah ada yang dia berantemin tuh bibinya ya. Karena kok belum bisa jalan, kok belum bisa duduk, kayak gitu. Sementara dia tahu betul ini masih batas normal. Gitu. Tertekan Iya. ibu dengan bully seperti itu. Betul sekali Uni. Itu contoh lagi kalau orang habis melahirkan itu sering kan ya orang datang, kok nggak pakai ASI eksklusif? Kok ASImu sedikit? Kok cara nenek-neneknya gitu loh. Iya, itu memang stresor luar biasa ya, betul. Iya betul. Semakin lelah ibu. Silakan. Nanya. Pernah juga ada temen yang dia lulusan psikologi. Kalau kita waktu di psikologi kan biasanya kita belajar bahwa ada tentang baby blues gitu kan sesudah melahirkan. Nah, jadi dia cerita kepada suaminya, cerita kepada waktu itu kebetulan dia tinggalnya sama mertua. Terus dia akhirnya malah dibully gitu sama satu keluarganya, dibilangin, itu kan karena kamu tidak dekat dengan Tuhan, dibilang kayak gitu loh, serem. Ya, itu memang benar-benar kejadian, temen aku dekat. Jadi sampai lahiran kemarin, anak ketiga, dia tuh masih yang kayak gitu. Aku sih khawatirnya udah sampai ke depresi, karena memang kemarin itu udah sempat sampai konsultasi ke psikolog gitu. Cuma akhirnya karena di denial terus sama keluarga, akhirnya dia jadi kayak normalisasi lah. Jadi dia kayak menormalkan sendiri atau rasionalisasi ya. Tapi pada akhirnya sampai sekarang ini dia selalu nggak selesai gitu sih. Bahaya emang itu baby blues. Apalagi di budaya kita kan. Terutama kalau di Sumatera Utara ini yang bagian timur daerah Melayu tuh masih kayak gitu sih, kayak yang dibilang Kak Jenny kan, bahwa itu adalah tugas ibu, tugas perempuan. Jadi bahwa melahirkan itu memang sesuatu yang harus dihadapi oleh perempuan. Jadi kayak nggak ada gimana sih, ya udah terimalah gitu loh. Kalau orang Medan. Kalau pernah ada penelitian sebelumnya nggak sih, misalnya baby blues itu dikaitkan dengan kayak Big Five gitu, misalnya Mbak Kiki, ada nggak? Jangan-jangan orang yang lebih Iya, sejauh ini mungkin saya belum sampai ke sana ya lihatnya. Termasuk tadi yang pertanyaannya Jenny, apakah kepribadian juga berpengaruh terhadap ya munculnya baby blues. Kalau dilihat dari penelitian, saya belum nyari sampai ke sana. Yang saya pernah melakukan sendiri penelitiannya, jadi orang-orang yang pernikahan dini, kalau pernikahan dini itu betul-betul sudah terbukti. Biasanya orang-orang yang melakukan pernikahan dini, kemudian dia biasanya hamil lebih cepat, nah itu lebih rentan mengalami baby blues daripada yang tidak. Kalau yang lain itu saya belum mungkin nanti PR ya buat saya ya, coba searching jurnal-jurnal tentang itu, atau mungkin bisa jadi proyek penelitian kita ya. Ya bisa jadi ya. Bisa penelitian kolaborasi antar tempat gitu. Apa sih istilahnya tuh? Yuk. Kolaboratif. Apa seperti apa ya? Antar penelitian lintas budaya. Ya gitu deh. Tapi kan itu susah ya. Maksudnya maksudnya bukan lintas budaya yang lintas ada hibah dari kementerian itu loh. Seperti apa ya? Apa sih? Lintas universitas yang atau apa gitu. Kalau nggak salah pekerti apa ya? Pekerti. Nggak ingat juga. Pakainya pekerti. Jadi mungkin kalian bisa lebih ke etnografinya. Bisa juga tuh. Jadi kejadian di Padang gimana, kejadian di Jawa gimana, di budaya Batak gimana, mungkin bisa. Dia tuh pakai pekerti. Iya, kalau di temen Dina itu soalnya orang Batak tuh dia. Kayak gitu emang. Ternyata terus dia sampai disuruh ngaji gitu loh. Kau tuh kurang ngaji, makanya bisa kayak gitu loh. Iya bagus itu kalau ini bisa terrealisasi, kemudian nanti bisa dipublish, bisa mengedukasi masyarakat gitu loh, bahwa
baby blues seperti itu bukan salah si ibu, bukan salah si wanita, tapi lingkungan keluarga itu juga sangat berperan terhadap terjadinya gangguan itu, gangguan psikologis itu. Dan satu lagi, kayaknya masyarakat juga kayaknya bukan nggak tahu sih, harus dikasih tahu bahwa baby blues itu memang ada gitu loh. Kadang-kadang kayak dibuat, masyarakat tuh berpikir kayak itu dibuat-buat sama ibu-ibu gitu. Ibunya kayak modus gitu ya. Iya gitu, terlalu manja gitu. Iya. Soalnya kejadian di temen aku sendiri, sampai digituin dia sama mertuanya. Kan sedih. Iya. Berarti ya dari pengalamannya Dina, aku tuh sempat berpikir, baik di lingkungan Muslim ataupun Kristen atau di mana saja, akan lebih sulit berarti seorang misalnya, kamu kurang ngaji, kalau dia ustazah gimana? Apa dia kurang ngaji? Dia hajah gitu, yang maksudnya betul-betul hidupnya di situ, apa dia kurang ngaji? Biasa berarti tekanannya lebih gede dong, kayak kami pendeta, ngalamin itu pendeta kok kayak gitu. Nah, berarti kan susah juga ya. Aku setuju sama Dina, mungkin ini perlu dikasih tahu lah istilahnya ke semua orang. Aku sempat berpikir, kalau seperti itu kira-kira hal praktis apa, pola pendampingan praktis apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi orang seperti itu. Jadi itu yang kita omongin tuh solusi ya kan, solutif ya. Keren Kak Jenny. Kalau ke diri sendiri, at least kita udah tahu lah maksudnya untuk diri kita. Minimal sedikit lah, tapi kalau kita menghadapi itu di lapangan, minimal mungkin anggota keluarga kita, atau teman, atau aku misalnya jemaat, apa yang harus kulakukan? Itu pertanyaannya Bu Kiki. Ya, itu bagus tuh. Jadi kayak ada best practice ya kan, dari orang yang pernah mengalami, jadi kita bisa menggunakan itu gitu ya. Oke, teman-teman, karena ini kebetulan kan banyak terjadi ya di ibu-ibu dan banyak sekali yang survival atau apa ya. Jadi mereka mengalami, kemudian mereka membentuk suatu ikatan namanya Motherhood Indonesia. Ini paling mudah. Ya, ini paling mudah untuk kita sarankan. Misalkan ada tetangga kita, saudara kita mengalami seperti itu, apa hal pertama yang bisa kita lakukan adalah satu, berikan dia komunitas yang tepat. Motherhood Indonesia ini adalah lembaganya sudah resmi dalam tanda kutip ya. Jadi ini memang secara internasional ada. Nah, ini sekarang sudah dibentuk yang Motherhood Indonesia itu ada di media sosial, ada linknya. Di sana ada dokter, ada psikolog, ada praktisi-praktisi di sana. Jadi ketika dia harus mengeluh, saya kok merasa seperti ini, saya merasa seperti ini. Kalau dia menyampaikan pada orang yang nggak paham, bisa jadi yang tadi disampaikan Dina kan, malah disalah-salahin. Kamu kurang ngaji, kurang apa, kamu kurang dekat dengan Tuhan. Nah, ketika dia menyampaikan di tempat yang tepat, itu kan sarana yang tepat, nah nanti di sana akan ada bantuan. Jadi harus bagaimana, kemudian nanti biasanya juga akan ditanya orang-orang terdekatnya siapa, misalkan suaminya dan lain sebagainya, jadi nanti akan ada edukasi juga ke orang terdekat. Itu hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka agar tidak mengalami baby blues. Itu benar-benar nanti mungkin bisa tak kasih linknya ya, Motherhood Indonesia. Itu ada bukletnya. Dikasih linknya. Itu ada bukletnya, itu ada, dan itu resmi ya. Jadi dan itu aman lah. Itu pun tidak semua orang bisa masuk begitu saja. Itu kan ada Facebook, ada Twitter dan lain sebagainya. Itu nggak bisa setiap orang masuk begitu saja. Nanti akan ada kuesionernya. Ketika kita masuk, kita akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika misalkan, saya mendaftar karena mungkin tetangga saya atau keluarga saya mengalami ini. Nah, nanti akan ada proses di sana, baru layak enggak orang ini masuk. Nah, ketika kita sudah masuk, kita akan mudah untuk mendapatkan bantuan. Karena ada psikolog, ada dokter, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, Dina. Oke, sorry, aku potong bentar ya. Terima kasih untuk solusimu, bagus banget. Tapi misalnya kasus bukan kasus ya, artinya pengalaman di tempatku, kami ini nggak punya sinyal, handphone aja nggak punya yang Android. Nah, lalu saran praktis apa? Kalau saya bilang, kamu coba ke Motherhood
itu apa ya Bu Pendeta? Dia kan Oh nggak ngerti. iya. Oke, Mungkin hal terima lebih kasih. praktis lagi, lebih Oke. sederhana lah. Kalau menurut saya pribadi Jenny, hal orang yang paling berperan dalam kehidupan ibu adalah suami. Ya, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyadarkan dulu suaminya. Ya, kalau kita sudah memberikan pemahaman, kita sudah memberikan edukasi bahwa istrimu ini butuh pertolongan. Istrimu ini mengalami sesuatu dan dia butuh kamu. Intinya menyadarkan obatnya itu ada di kamu. Biasanya orang-orang yang mengalami baby blues ini, kalau suami terutama, atau mungkin nanti ditambah dengan orang tua, orang-orang terdekat, memahami kemudian bisa memberikan dukungan sosial, dukungan penuh, biasanya akan mudah terobati. Ya, jadi sebenarnya obatnya itu ada di sekeliling kita. Cuman sayangnya kalau di masyarakat sekarang kan, ibu sendiri nggak paham, suami nggak paham, keluarga nggak paham. Ya, jadi mungkin kalau Jenny sebagai pendeta dekat dengan masyarakat, ada sinyal ibu ini ke arah sana. Yang dipegang pertama adalah suaminya. Ya, mungkin kedua adalah orang-orang yang tinggal paling dekat dengan ibu. Seorang yang mengalami baby blues, dia mendapatkan dukungan sosial baik, dia akan lebih mudah mengatasi masalahnya. Begitu mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain? Terima kasih banyak. Oke, guys, ini bentar lagi udah jam 17.30 ya. Kasihan yang waktu Indonesia Sholat Barat, ya. sholat maghrib nanti. Oke, mungkin ada mau pertanyaan atau digongkan oleh Uni? Uni yang memberikan kesimpulan ya. Iya. Aku nggak catat tadi, cuman aku ini aja ambil poin penting aja tadi itu. Apa nih kondisi pasca melahirkan yang perlu kita perhatikan itu baby blues, depresi postpartum dengan postpartum psikosis ya Kia. Nah itu jadi ada 3 kondisi yang mesti betul-betul dipantau dari ibu setelah melahirkan. 3 kondisi ini mulai dari tadi dibilang mulai dari ya merasa sedih, merasa kecewa, merasa apa tadi itu ya, dari diri mungkin ya menyendiri, sampai dari yang frekuensinya kecil sampai ke kuat gitu ya Ki ya, kuat sampai pada akhirnya ada kepikiran bunuh diri ya tadi Ki ya, jadi ada keinginan bunuh diri kalau atau membunuh ya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, kemungkinan ibu berada pada postpartum psikosis ya Ki. Nah, kemudian ibu butuh bantuan. Tadi ada organisasinya juga yang disebutkan Kiki. Kemudian ada juga kalau tidak mungkin terhubung dengan itu, ada juga suami, atau kalau suami kadang-kala karena faktor budaya tidak mau terlibat, silahkan orang terdekat, misalnya ibu ya, ibu dari ibu tersebut. Nah itu biasanya kalau di Minang sih karena matriarkat, jadi kasus ini kurang ini Ki, kurang tampak karena habis melahirkan langsung ibunya si ibu ya, jadi neneknya langsung handle tuh bayi, biasanya begitu. Jadi faktor budaya. Jadi karena Minang kan matriarkat, jadi itu yang membuat ibu-ibu terbantu ya kalau di Minang. Nah kalau di patriarkat kan ini mungkin ya nggak lazim ya seperti itu, mungkin itu. Nah terus butuh perhatian, butuh edukasi, dan butuh bantuan segera. Terus jangan lupa baca buku Kiki, beli buku Kiki ya. Mungkin itu Rama yang dari aku sih. Terima kasih ya Kiki, bermanfaat banget buat kami di lapangan.